Konon, nama Pandeglang berasal dari kata pandai gelang, yang merupakan sebutan bagi ahli pembuat gelang. Dulu di wilayah ini terdapat seorang pandai gelang atau ahli penempa gelang yang memiliki kisah legendaris. Namanya Sae Bagus Lana, seorang pangeran tampan yang berguru kesaktian bersama kawannya Chunihin, yang juga seorang pangeran. Keduanya sama-sama terpikat oleh pesona seorang putri bernama Arum. Tapi karena keserakahannya, Pangeran Chunihin berlaku curang dan membuat Pangeran Sae Bagus Lana kehilangan kekuatannya. Persaingan hingga adu kesaktian terus membekas di sebuah pantai yang kini dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Di tanah Banten, hiduplah seorang putri rupawan. Tak hanya berparas cantik, putri yang bernama Arum juga baik hati, sehingga banyak orang yang terpesona padanya. Ditambah dewasa, pesona Arum makin memikat hati siapapun yang melihatnya. Banyak pria yang ingin meminang putri Arum, tak terkecuali dua orang pangeran rupawan yang bernama Sae Bagus Lana dan Chunihin. Kedua pangeran itu berkawan dan berasal dari perguruan yang sama. Di perguruan itu, Sae Bagus Lana dan Chunihin sama-sama menimba ilmu kesaktian. Meski mereka memiliki banyak kesamaan, namun sifat dan watak keduanya sangat berbeda. Pangeran Sae Bagus Lana memiliki sifat yang baik hati, percis seperti arti nama dalam bahasa Sunda. Sementara itu, Pangeran Chunihin kerap menggoda lawan jenis dan berlaku kurang sopan, percis pula seperti arti namanya dalam bahasa Sunda. Keduanya juga sama-sama tahu bahwa mereka saling berupaya memikat hati putri Arum dan hendak meminangnya. Namun, putri Arum ternyata lebih tertarik dengan Pangeran Sae Bagus Lana. Pangeran Chunihin tak terima dengan kenyataan bahwa putri Arum lebih memilih Pangeran Bagus Lana ketimbang dirinya. Namun, Pangeran Chunihin tak mau menyerah. Ia terus berusaha memiliki sang putri, meski harus melakukan hal yang tidak baik. Ia berniat memanfaatkan ilmu kesaktiannya untuk menjatuhkan Pangeran Sae Bagus Lana dengan cara mengundang Lana datang ke rumahnya. Pangeran Sae Bagus Lana yang sudah menganggap Pangeran Chunihin sebagai saudara tentu saja tak menaruh curiga pada Pangeran Chunihin. Sehingga setiba di rumahnya, Pangeran Chunihin langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai dan mengambil kesaktian Pangeran Sae Bagus Lana. Tak hanya menjadi lemah, dalam sekejap Pangeran Sae Bagus Lana juga menjadi sosok yang tua renta tanpa kesaktian. Karena kesaktiannya lenyap, Pangeran Sae Bagus Lana langsung menghadap gurunya. Ia bertanya, apa yang harus ia lakukan agar dirinya kembali seperti sedia kala. Sang guru pun mengatakan bahwa sang pangeran harus membuat sebuah gelang untuk dilangkahi oleh Pangeran Chunihin. Setelah berhasil kesaktiannya dan sosoknya kembali,
gelang yang bisa dilewati manusia. Harus sebesar apa gelang itu dibuat. Saat itu pula saya Bagus Lana disarankan untuk pergi mengasingkan diri ke sebuah desa dan berlatih menempa gelang. Patuh pada perkataan sang guru, Pangeran saya Bagus Lana langsung menyendiri di sebuah nama Bukit Manggis. Di bukit inilah ia berlatih menampa gelang hingga terkenal sebagai sosok pandai gelang yang dipanggil dengan nama Ki Pandai Gelang. Waktu terus berlalu, Ki Pandai Gelang hidup dengan tenang di Bukit Manggis. Oleh seluruh penduduk desa itu, ia juga dikenal sebagai orang yang baik hati. Suatu hari, di atas Bukit Manggis, Ki Pandai Gelang melihat sebuah sosok yang tak asing lagi di matanya. Ia adalah Putri Arum yang terlihat sedang merenung dan murung di tengah hari yang cerah. Ki Pandai Gelang yang sedang melintas dengan spontan bertanya, apa yang sedang Tuan Putri lakukan di sana? Putri Arum lalu menanyakan siapa sosok sedang bertanya kepadanya. Tak ingin membuat Putri Arum semakin sedih, Ki Pandai menahan diri untuk mengungkapkan jati diri sebenarnya. Ia mengaku seorang pandai gelang yang biasa dipanggil Ki Pandai oleh masyarakat setempat, dan berkata bahwa ia sedang melintas. Ia melihat Tuan Putri sedang bersedih dan menawarkan diri untuk membantu. Dalam hati Putri Arum, buat apa bercerita dengan kakek-kakek ini, apalagi ia tak mengenali kakek-kakek itu. Namun, hampir putus asa dan keresahan yang sedang dia alami. Waktu terus berlalu, sementara hari pernikahan dengan Pangeran Chunhin sudah di depan mata. Putri Arum lalu mengatakan bahwa tujuannya datang ke Bukit Manggis adalah atas saran sang guru. Ia mengungkapkan bahwa ia ada seorang guru putri yang akan dipinang seorang pangeran dalam waktu dekat ini, dan ia masih ragu menerima pinangan tersebut. Sang pangeran, meski rupawan, gagah, serta berani, memiliki watak yang serakah, kasar, dan tega terhadap orang yang lemah. Putri Arum tak ingin menghabiskan hidupnya bersama orang seperti itu. Karena itulah, guru sang putri menyarankan untuk pergi ke Bukit Manggis dan mencari pertolongan. Mendengar cerita itu, Ki Pandai langsung menjadi geram, tapi ia tetap menjaga emosinya agar keadaan tidak menjadi semakin kacau. Ia menerka mungkin saja pertolongan sang pangeran. Mendengar cerita itu, Ki Pandai langsung geram. Ia pun memberanikan diri untuk memberi nasihat kepada Tuan Putri agar menerima pinangan tersebut dengan satu syarat. Syaratnya, Pangeran Chunhin harus melubangi sebuah buku keramat yang amat besar. Sebelum dilubangi, batu itu harus diletakkan di pinggir pantai dan dilewati oleh manusia. Putri Arum merasa hal itu akan mudah dilakukan lantaran Pangeran Chunhin mengatakan sangatlah sakti.
Namun Ki Pande mengingatkan sang putri, Pangeran Chunhin tentu bisa melakukannya, tapi belum tentu ia mau melakukannya. Melubangi batu keramat sebesar itu dapat menghilangkan setengah kesaktiannya. Karena itu, Ki Panda pun berjanji akan membantu Tuan Putri. Hari sudah hampir senja. Melihat sang putri tampak kelelahan, Ki Pande berbaik hati mengajak istirahat sejenak ke rumahnya. Namun, di perjalanan menuju kediaman Ki Pande, Putri Arum terjatuh di dekat sebuah batu cadas. Tubuhnya lunglai tak sadarkan diri hingga Ki Pande legas mencari pertolongan. Putri Arum pun segera diselamatkan oleh beberapa penduduk desa dan dibawa ke rumah penduduk terdekat untuk dirawat. Untuk menyadarkan dirinya, seorang tetua minta warga untuk segera memberi sang putri minuman yang berasal dari mata air. Ajaibnya, batu cadas tempat sang putri jatuh tadi memancarkan air gunung sehingga Putri Arum langsung diberi minum dan air batu cadas. Sang putri kembali pulih dan sejak itulah Putri Arum dipanggil Putri Cadas Sari. Putri Cadas Sari kembali ke kerajaannya. Ia bertemu dengan Pangeran Chunhin dan segera menjalankan rencana yang dibicarakan dengan Ki Pande. Membicarakan hari pernikahan yang sudah di depan mata, Pangeran Chunhin menagih janji jawaban dari sang putri. Sang putri pun mengiyakan dan menyampaikan syaratnya. Meski sedikit heran dan ragu, Pangeran Chunhin lantas menyanggupinya. Sifat yang sombong dan penuh emosi semakin mendorongnya untuk membuktikan kesaktiannya. Keesokan harinya, Pangeran Chunhin menepati janjinya dengan segera. Ia membawa sebuah batu keramat yang amat besar ke sebuah pantai dan mengerahkan kesaktiannya untuk melubangi batu yang amat besar itu. Ia pun berhasil menunaikan permintaan Putri Arum. Tak sabar memamerkan kehebatannya. Rupanya, selama Pangeran Chunhin melaksanakan permintaan Putri Arum, Ki Pandeglang mengamatinya dari balik semak-semak. Melihat kepergian Pangeran Chunhin, Ki Pande tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memasang gelang raksasa yang sudah dia buat di tengah-tengah lubang batu tersebut. Namun, setelah berhasil memasang gelang ke lubang batu keramat, keberadaan Ki Pande tertangkap oleh Pangeran Chunhin yang baru saja menjemput Putri Arum. Pangeran Chunhin meneriaki Ki Pande saat itu juga hingga membuat Putri Arum kebingungan mengapa keduanya saling mengenal. Ki Pande pun menjawab bahwa ia datang untuk mengambil kesaktian dan Tuan Putri. Dengan sombong, Pangeran Chunhin menjawab sambil tertawa dan mengatakan bahwa Tuan Putri sudah menjadi miliknya karena ia telah membuat lubang sesuai permintaan Putri Arum. Namun, Putri Arum mengatakan bahwa ia tidak melihat lubang yang sudah ia buat. Pangeran Chunhin pada batu dan meminta untuk melubangi tersebut untuk membuktikannya. Dengan cepat, Pangeran Chunhin berlari dan melewati lubang yang ada pada batu keramat itu. Baru beberapa langkah melalui lubang itu, Pangeran Chunhin merasakan kesaktian yang luar biasa.
sambil berteriak kesakitan. Ia tersungkur lemah dan perlahan-lahan berubah menjadi orang yang tua renta. Pada saat bersamaan, Ki Pandai Gelang justru menerima kekuatan yang luar biasa dalam tubuhnya. Wajahnya kembali berubah menjadi pria muda yang rupawan. Putri Arum yang menyaksikan peristiwa itu menangis haru. Ia lantas teringat pada sosok Pangeran Sae Baguslana yang dulu berhasil memikat hatinya. Ia juga akhirnya mengerti apa yang dimaksud sang guru waktu itu adalah Pangeran Baguslana, sehingga ia amat berterima kasih kepada sang guru telah menyelamatkan nasibnya.